Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kalibawang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Budidaya Ternak Ayam Petelur. Kelompok 4 beranggotakan Galuh Putri Alivia Ardani, Febria Vendarisma, Erika Lia Pradita, Nadia Salmabila Cynthia Amanda, dan Yulinda Wardayanti. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Saat ini lapangan pekerjaan sangat sulit untuk dicari, karena lapangan pekerjaan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, tenaga kerja harus bisa berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan sebuah peluang kerja sendiri. Salah satu usaha yang mudah dikembangkan yaitu usaha ternak ayam petelur. Usaha ternak ayam petelur mudah dikembangkan karena telur ayam sangat diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya. Selain itu, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat, serta dengan kesadaran akan pentingnya peningkatan gizi, menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mengkonsumsi telur sebagai sumber protein yang tinggi dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di samping itu, telur merupakan jenis bahan makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya Indonesia, yang sangat bermanfaat sebagai sumber protein hewani, karena telur merupakan salah satu bahan makanan yang mudah diperoleh dan diolah, sehingga telur selalu dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya. Biasanya, telur ayam digunakan oleh ibu rumah tangga, penjual nasi goreng, penjual martabak telur, penjual roti, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan telur yang terus meningkat, maka kami membuat usaha budidaya ternak ayam petelur. B. Tujuan 1. Untuk memenuhi tugas prakarya budidaya ayam petelur. 2. Membuka lowongan pekerjaan. 3. Untuk mengetahui cara bibit ayam pemeliharaan hingga sampai ke tahap pemanenan telur ayam. 4. Untuk memenuhi kebutuhan telur sebagai pemenuh gizi masyarakat. 5. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi gizi harian di tengah wabah penyakit COVID-19. C. Peluang pasar. Memang kini kebutuhan ayam di pasaran semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebutuhan ayam, apalagi di Indonesia, meningkat dengan berbagai kebutuhan kuliner yang ada di pasaran. Tidak hanya dari daging ayam saja, namun kebutuhan telur juga terus meningkat. Sebagai bahan lauk pauk, memang telur disukai oleh banyak orang, dari anak-anak hingga orang tua membutuhkan konsumsi telur dalam jumlah yang cukup besar. Protein dari telur memang dapat dikatakan sangat tinggi. Tingginya peminat telur menjadikan prospek usaha ternak ayam sangat menguntungkan. Khususnya peluang usaha ayam petelur kini menjadi salah satu jenis usaha yang sangat menguntungkan. Untuk menerjuni usaha ternak ayam memang bisa dibilang gampang-gampang susah. Yang mana usaha ternak ayam petelur ini dapat Anda jalankan dengan kebutuhan modal yang lumayan besar. Ternak ayam petelur memang membutuhkan ketelatenan dan ketekunan yang cukup tinggi agar usaha yang dijalankan dapat lancar dan mudah. Kini, dengan berkembangnya zaman yang maju, kita dapat mempelajari lebih dalam mengenai usaha ternak ayam petelur dari internet maupun sumber-sumber lain. Berbicara tentang peluang, tentu kita akan selalu berhubungan dengan data yang ada di lapangan. Berdasarkan data, konsumsi telur nasional pada tahun 2017 mencapai 1,5 juta ton. Itu pada tahun 2017, sedangkan sekarang berada di tahun 2020 tentunya lebih meningkat lagi. Angka ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia bisa membutuhkan 6,53 kg telur per kapita per tahunnya. Semua angka itu membuktikan bahwa komoditas telur masih menjadi salah satu primadona di sekitar peternakan. Dengan begitu, Anda ataupun kita masih memiliki peluang yang
cukup besar dalam membudidayakan ayam petelur di berbagai wilayah di Indonesia. Sekian, terima kasih. Biaya A. Biaya investasi alat dan bahan. 1. Kandang ayam 3x3 meter, jumlah 1 buah, harga 100.000. 2. Tempat minum ayam, jumlah 3 buah, harga 18.000. 3. Tempat makan ayam, jumlah 3 buah, harga 12.000. 4. Lampu penerangan, jumlah 2 buah, harga 10.000. 5. Induk ayam, jumlah 50 ekor, harga 2 juta. Total 2.140.000. B. Biaya tetap. 1. Listrik, jumlah 1 buah, harga 50.000. 2. Air, jumlah 1 buah, harga 10.000. 3. Pakan ayam, jumlah 1 karung, harga 50.000. 4. Penyusutan alat, harga 90. Biaya tetap. 1. Listrik 1 bulan 50.000. 2. Air 1 bulan 10.000. 3. Pakan ayam 1 karung 50.000. 4. Penyusutan alat 94.000. Total 204.000. C. Biaya tidak tetap. 1. Obat, jumlah 50, harga 25.000. 2. Vaksin, jumlah 50, harga 250.000. 3. Vitamin, jumlah 50, harga 200, total 475.000. D. Perhitungan laba. A. Pengeluaran. Pengeluaran sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Biaya tetap 204.000 ditambah 479.000, total 679.000. D. Proyeksi pendapatan. Hasil penjualan telur 1 ayam dalam sehari menghasilkan 1 telur. 1 telur sama dengan 1.000, jumlah unggas 50 ekor. Total pendapatan 1.000 dikali 50 dikali 30 sama dengan 1.500.000. C. Laba. Laba sama dengan total pendapatan dikurang pengeluaran. Total pendapatan 1.500.000 dikurang 679 sama dengan 821.000. E. Perhitungan BEP, break even point. A. BEP produksi. BEP produksi sama dengan pengeluaran dibagi harga jual telur. Pengeluaran 679.000 dibagi 1.000 sama dengan 679. B. BEP harga. BEP harga sama dengan pengeluaran dibagi BEP produksi. Pengeluaran 679.000 dibagi 679 sama dengan 1.000. Bab 3. Pelaksanaan wirausaha. Apa kelebihan dan kekurangan dari budidaya ayam petelur? A. Kelebihan. Yang pertama, laju pertumbuhan ayam ras petelur sangat pesat. 2. Kemampuan bereproduksi ayam ras petelur cukup tinggi. 3. Kemampuan ayam ras petelur dalam memanfaatkan ransum pakan sangat baik dan berkolerasi positif. 3. Periode ayam ras petelur lebih panjang. B. Kekurangan. 1. Ayam ras petelur sangat peka terhadap perubahan lingkungan. 2. Tuntutan hidup ayam ras petelur tinggi. 3. Memiliki sifat kanibalisme yang lebih tinggi daripada ayam kampung. Kami memilih usaha ini karena yang pertama, prospek atau peluang usaha ini cukup besar untuk dikembangkan. Kedua, dapat memberikan pendapatan atau keuntungan yang cukup besar. Yang ketiga, permintaan telur ayam selalu meningkat. Yang keempat, tidak memerlukan modal yang cukup tinggi. Yang kelima, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang keenam, peluang pasar yang sangat besar. Yang ketujuh, tidak memerlukan waktu yang begitu lama untuk setiap kali panen. Yang kedelapan,
dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. Ada 3 kriteria lokasi yang dapat digunakan untuk membudidayakan unggas petelur ini. Yang pertama, lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, karena budidaya ayam petelur menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara dan suara. Kedua, lokasi yang mudah dijangkau oleh pusat-pusat pemasaran. Yang ketiga, lokasi yang menetap atau tidak berpindah-pindah. Lebih tepatnya, kami berlokasi di Jalan Rekso Samigaluh, Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami memilih lokasi ini dikarenakan tempatnya yang strategis. Masyarakat sekitar banyak yang berminat dengan telur ayam. Cara budidaya yang kami lakukan yang pertama yaitu pemilihan induk. Pemilihan induk, dipilih induk yang kualitasnya terbaik. Yang kedua, sanitasi dan tindakan preventif. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas pada induk ayam. Yang keempat, pemberian minum. Yang kelima, vaksinasi dan obat. Yang keenam, pemeliharaan kandang. Waktu yang tepat untuk memasarkan telur ayam yaitu ketika harga jual di pasar berada pada titik stabil, tidak mengalami penurunan harga yang signifikan. Hal ini supaya kita tidak rugi. Apa yang menjadi target dari pemasaran telur kami? Yang pertama, ada koperasi yang menyalurkan telur, menjual dan membeli telur dengan harga yang sesuai dengan standar pasar. Yang kedua, pemasok telur. Yang ketiga, rumah makan yang mempergunakan bahan dasar telur. Bab 4. Rencana pemasaran produk. A. Tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran dari budidaya unggas ayam petelur yaitu 1. Memahami pasar dan konsumen telur. Jadi, kita memahami bagaimana kondisi pasar dan konsumen. Hal ini karena keduanya merupakan target potensial yang harus dicapai agar dalam pemasaran telur dapat mengetahui bagaimana harga pesaing terhadap produk telur yang dihasilkan. Harus diketahui juga bagaimana konsumsi masyarakat dalam mengonsumsi telur, apakah jumlahnya sedikit, sedang, atau banyak. Kita juga harus bisa menampilkan keunggulan-keunggulan dari produk telur. 2. Membangun popularitas positif telur. Caranya dengan mengiklankan bagaimana keunggulan yang dimiliki telur tersebut. Atau bisa juga mengiklankan dalam bentuk produk yang bisa dibuat dari olahan telur. Dari iklan tersebut, kita juga bisa menambahkan anaziat yang terkandung dalam telur tersebut, contohnya tinggi protein. 3. Membentuk produk yang berbahan dasar telur. Mungkin jika hanya telur saja, masyarakat tidak terlalu tertarik. Tapi jika kita dapat membuat sesuatu yang lebih menarik, yang berbahan dasar telur, tentunya omset akan lebih tinggi daripada kita hanya menjual telur tersebut. 4. Penjualan telur itu sendiri. Tidak dipungkiri bahwa tujuan utama atau target utama dari pemasaran tersebut adalah penjualan. Jadi jelas tujuan utama dalam pemasaran tersebut adalah menjual telur tersebut. 5. Kepuasan konsumen. Tujuan yang terakhir yaitu kepuasan konsumen. Penjualan yang terjadi hanya akan menguntungkan sesaat apabila konsumen tidak puas. Jika konsumen puas, maka otomatis konsumen tersebut akan membeli lagi dan lagi produk telur itu sendiri. B. Penetapan harga jual. Penetapan harga jual telur sendiri akan ditetapkan pada harga yang standar dari pasaran atau jika memungkinkan lebih murah dari pasaran agar konsumen tertarik dan berlangganan dengan harga yang murah namun kualitas juga tidak murahan. Penetapan harga jual telur kami adalah Rp1.000. C. Target. Target utama yang kami tuju yaitu pasar guna untuk mempelancar usaha ini karena di dalam pasar terdapat banyak sekali pemasok telur yang mampu membeli telur dengan harga yang sesuai. Target kedua yang kami tuju yaitu warung makan yang mempergunakan bahan dasar telur. Selain itu, kami juga akan memasarkan telur ke warung-warung terdekat dan menawarkan pada para ibu-ibu. D. Metode atau cara pemasaran. Cara pemasaran yang kami gunakan agar usaha kami laris, yaitu kami akan mempromosikan secara online maupun offline. 1. Mempromosikan secara online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Dengan tujuan agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. 2. Mempromosikan secara offline.
Dengan menggunakan metode distribusi secara langsung dalam memasarkan telur, dengan cara mengunjungi pembeli di pasar atau warung-warung, dikarenakan usaha kami ini belum dikenal oleh masyarakat luas, dengan metode ini kami bisa lebih mudah menarik pembeli di sekitar tempat transaksi. Terima kasih. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari usaha budidaya ayam petelur ini yaitu usaha budidaya ayam petelur ini menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk dari hari ke hari sehingga akan lebih banyak orang yang mengkonsumsi telur. Alasan kami mendirikan usaha budidaya ayam petelur ini karena cara budidaya yang cukup mudah dan kandungan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh. Kemudian, pendirian usaha ini juga merupakan wujud dari sebagian proses pengembangan diri dan aktualisasi dari kewirausahaan yang kami pelajari. B. Saran. Dalam suatu usaha, tentunya akan menemukan banyak hambatan. Dalam usaha budidaya ayam petelur ini, hambatan yang sering ditemui diantaranya adalah harga pakan yang cenderung naik. Oleh karena itu, diperlukan strategi tertentu agar tidak mengalami kerugian. Di antara strategi-strategi tersebut dapat dilakukan dengan membeli jagung pada petani dan menggilingnya agar dapat mengurangi biaya. Karena harga jagung di pasaran cenderung lebih mahal. Selain itu, untuk mencapai kesuksesan dalam setiap usaha diperlukan kegigihan dan pantang menyerah. Setiap keberhasilan ditentukan oleh usaha yang dilakukan oleh masing-masing individu.